Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 21 Maret. Untuk IHSG ditutup naik lumayan tinggi, 1,2% lebih ke level 6.691. Di awal market untuk IHSG opennya di area sini ya, open di 6614, turun dikit langsung ditarik naik. Kalau lihat candlenya sih cukup menarik untuk IHSG, dan untuk kenaikan hari ini kemungkinan karena apa ya? Ada beberapa saham big cap ya, seperti BBCA, Bank Mandiri itu mau bagi dividen, kemungkinan sih itu. Cuman ya kita lihat aja besok. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk IHSG secara keseluruhan untuk hari ini tanggal 21 Maret untuk aslinya buy ya, paling banyak masuk itu di saham Bank Mandiri, aslinya masuk 349 M di saham Bank Mandiri. Kemudian di Telkom aslinya masuk 143,4 M, Bank BRI aslinya masuk 107,3 M ya, Bank BCA aslinya masuk 61 M, Bank BNI masuk 22 M. Jadi untuk aslinya hari ini net buy paling banyak masuk di saham Bank Mandiri, dan untuk saham Bank Mandiri ini mau bagi dividen lumayan gede sih di tahun besok tanggal 24 ya. Dividennya itu 500-an lebih kalau nggak salah, dan itu cukup tinggi dibandingkan dengan BBCA yang cuma 170 kalau nggak salah ya. Jadi untuk Bank Mandiri aslinya masuk cukup banyak. Kalau lihat transaksi hari ini, kemungkinan untuk IHSG besok mudah-mudahan bisa masih hijau aja ya, selama indeks globalnya nggak merah, nggak ada isu geopolitik yang gimana-gimana ya. Mudah-mudahan untuk IHSG langsung hijau. Untuk target kenaikannya untuk IHSG resisten terdekatnya masih di 4749. Perhatikan aja level ini untuk IHSG besok, semoga aja bisa breakout ya dalam waktu dekat dan melanjutkan kenaikannya. Walaupun nggak tahu nanti habis bagi dividen apakah untuk aslinya akan keluar atau masih tetap hold. Tapi kalau lihat Bank Mandiri, Bank BRI ya yang hari ini kamcat untuk aslinya malah masih masuk. Oke, itu untuk saham untuk IHSG ya. Mudah-mudahan untuk besok kemungkinan sih langsung dibuka hijau, karena untuk hari ini aslinya masuk lumayan banyak. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto ya. Untuk Goto hari ini open ke bawah, turun ke area support, langsung ditarik naik walaupun nggak terlalu tinggi. Close di 210 kalau nggak salah, kan close-nya di 210. Jadi untuk Goto hari ini opennya di 105, turun ke area supportnya cuman sampai ke level 103 aja, nggak nyentuh 102, tapi langsung ditarik naik. Jadi 1 poin di atas support ya. Sebenarnya support itu area ya, bukan titik. Jadi area support itu ya beberapa ya 103, 102, 101 ya, itu bisa dikatakan area support. Ya, ingat saya seperti itu sepemahaman saya. Dan kalau batuk. Yes, untuk Goto open ke bawah, turun langsung ditarik naik, dan close-nya di atas 108. Ini cukup menarik karena untuk besok selama untuk Goto ini masih dijaga di atas 108 ya, nggak menutup kemungkinan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Mengingat juga untuk Goto ini aslinya hari ini keluar tapi net sell 97,7 M. Siapa yang keluar? Apakah BK lagi? Kalau BK hari ini keluar di saham Goto perlu hati-hati loh. Untuk hari ini Goto tanggal 21 secara keseluruhan BK keluar 112,5 ya. Ini BK kenapa ya? Cut loss berarti ini. Apakah investor yang beli? Ya saya juga nggak bisa memastiin. Cuman untuk hari ini yang jualan paling banyak untuk aslinya BK, net sell 112. Sedangkan untuk CS-nya masih hold ya. Di sini untuk CS-nya nggak tampil, ya kan? Nggak ada CS versi asing. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 aja bulan ini, untuk BK sebenarnya net buy paling banyak ya, net buy 1,5 triliun. Cuman dalam 2 hari terakhir ini untuk BK terus jualan di Goto, dan itu yang paling banyak loh distribusi itu BK di saham Goto. Jadi gimana ya untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih, market maker utamanya BK nya net sell ya, sedangkan yang masuk paling banyak itu
CCKICP. Sebenarnya kalau kita perhatikan naiknya saham GoTo hari ini disertai dengan distribusi oleh BK, dan BK ini adalah salah satu broker yang ngumpulin saham GoTo ya untuk beberapa hari terakhir, jadi perlu waspada juga. Takutnya gimana ya? Soalnya untuk GoTo ini kan bukan net income ya, kerugiannya tambah besar ya. Jadi kemungkinan sih itu mungkin yang bikin investornya yang pakai broker BK ini sebagian keluar mungkin ya. Tapi buat patokan aja ini untuk besok ya, buat patokan level 108 apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Kalau masih bisa bertahan sih mudah-mudahan masih bisa naik lagi, cuman kalau breakdown ya kalau mau nampung lagi bisa dipertimbangkan lagi ya, mending jangan buru-buru entry. Tapi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Untuk selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini naik tipis. Hari ini naik 0,41% ke level 4.900 dan close-nya pas di area resisten ya, walaupun tadi sempat naik sampai ke level 4.920, cuman close-nya di 4.900. Dan untuk Bank BRI hari ini tuh open ke bawah, opennya di 4870, turun ke area support tapi ditarik naik lagi. Padahal untuk hari ini Bank BRI ini kamdet ya, tapi harganya masih dijaga, yaitu bedanya saham yang fundamental bagus, big cap, kalau bagi dividen enggak dividen trap. Mudah-mudahan sih seperti itu, seperti ini ya untuk Bank BCA sama Bank Mandiri besok. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI ya. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk Bank BRI ada CC yang masuk cukup banyak, dan untuk CC-nya ini CC versi asing netbuy 196,3 M. Selain CC, AK, KZ juga masuk. Jadi untuk aslinya netbuy ya keluar, untuk aslinya BK, BBRI, ZB, cuma secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Secara keseluruhan juga diakumulasi untuk Bank BRI ini oleh asing. Aslinya netbuy 107,3 M untuk hari ini di saham Bank BRI. Untuk besok sih semoga aja untuk Bank BRI ini langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga di area 4.900, 4.910. Kalau berhasil breakout ya, target kenaikan selanjutnya ada di 4.970, itu untuk saham Bank BRI ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau besok langsung hijau, kalau besok spekulasi buy ya disclaimer, tapi ya hati-hati sih ini setelah comeback, takutnya nanti ada aksi taking profit, udah dapat dividen, udah dapat taking, udah dapat capital gain kan, takutnya seperti itu. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk yang belum punya posisi sih mending nunggu koreksi lagi sih kalau koreksi. Cuman ya untuk besok kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi di awal market langsung hijau ya, dan kalau masih bisa naik target kenaikan terdekatnya ke level 4970. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang mau bagi dividen juga, cuman nggak terlalu banyak sih, tanggal 28 ya comebacknya. Dan untuk BBCA hari ini naik ya, naik 1,19% ke level 8.500. Candlenya cukup bagus ya, nggak bentuk candle kecil lagi. Jadi untuk harga pembukanya sama seperti harga penutupan kemarin, turun dikit langsung ditarik naik, dan setelah naik ke level 8.500 ini nggak ada perlawanan lagi buat turun. Untuk saham BBCA kalau kita cek untuk transaksinya, untuk BBCA hari ini tanggal 21 Maret secara keseluruhan sebagian keluar ya. Untuk AK-nya malah net sell 190 M, dan untuk AK-nya ini AK versi asing. Jadi untuk asingnya sebagian masuk, sebagian keluar. Secara keseluruhan sih net buy cuman nggak terlalu banyak untuk BBCA ini ya, aslinya di saham BBCA. Kalau menurut saya sih paling untuk harganya, untuk pembagian dividen, untuk dividennya juga nggak gede-gede banget ya, malah lebih gede saham Bank Mandiri. Jadi sebagian investor mungkin lebih memilih untuk entry di Bank Mandiri sih kalau menurut saya. Tapi untuk patokan aja besok kayaknya sih masih akan, kalaupun turun semoga aja nggak jebol 8475 ya. Kalau menurut saya akan bentuk candle kecil untuk BBCA besok, akan konsolidasi dulu. Mengingat untuk hari ini juga belum ada yang nggak ada yang akumulasi banyak, sebagian masih keluar nih. Oke, itu untuk saham BBCA ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham
Bank Mandiri yang mau bagi dividen cukup gede ya, dan kayaknya ada isu mau stock split juga. Jadi harganya hari ini naik 5% untuk sekelas Bank Mandiri. Ini jarang-jarang sih bisa naik 5% lebih. Oh, enggak lebih sih, 5% ya, pas naik ke level 150. Jadi untuk Bank Mandiri besok gimana? Untuk kantornya tanggal 24, hari ini tanggal 21, jadi masih ada kemungkinan naik mudah-mudahan. Untuk resisten terdekatnya di area sini 10.550. Sekiranya besok bisa naik cukup tinggi dan berhasil breakout di atas itu, mudah-mudahan bisa lagi naik cukup lebih tinggi ya. Tapi kalau gagal breakout perlu hati-hati, yang ada floating profit. Kalau mau sebagian taking profit, lumayan loh hari ini untuk sekelas Bank Mandiri bisa naik 5% lebih. Itu siapa yang naikin? Kalau kita cek untuk transaksinya, asing ya, asing masuk paling banyak di saham Bank Mandiri. Asingnya yang masuk itu YU, AK, ZP, ini asing semua. YU, AK, ZP asing, CC juga versi asing. Dan yang keluar untuk asingnya BK cuma 18 eman aja, nggak terlalu banyak, lebih banyak asing melakukan akumulasi. Yang jualan lokal. Ya kan, lokalnya distribusi tabung asing. Untuk hari ini asingnya masuk 349M di saham Bank Mandiri. Kalau lihat transaksi hari ini sih kayaknya masih ada kemungkinan naik sih, mudah-mudahan untuk besok. Kalau bentar. Hari ini untuk YU market utamanya YU, AK, keduanya net buy lumayan banyak dan average-nya di 10.370, 10.389. 10.380 di arah sini sih. Oke, karena hari ini untuk Bank Mandiri ini naik cukup tinggi ya. Gimana ya? Mungkin kalau support terdekatnya secara broker summary di arah sini aja buat patokan 350 ya. Selama besok gak jebol di bawah itu masih ada kemungkinan naik sih menjelang Kamdet. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Ya enggak 350 ya, 370 sih. 370. Nah, di sini 375. Ini pas level tertingginya tanggal 13 Maret. Jadi buat patokan ini aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 10.375 masih ada kemungkinan naik. Dan kalau menurut saya sih malah langsung di bawah hijau untuk saham Bank Mandiri besok. Ingat yang pertama aslinya masuk cukup banyak dan secara technical ini nggak ada perlawanan ke bawah untuk hari ini ya, setelah untuk level tertingginya close di harga level tertingginya. Kalau masih naik, target resisten tertekan 10.550, semoga aja bisa breakout dan ada yang jaga harga di area sini untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ke 1885 ya. Jadi ya gagal mempertahankan posisinya di atas 1900 untuk saham Antam ini kurang menarik secara teknikal. Dan kalau kita cek siapa tahu ada yang nampung ya, ada yang nampung nggak ya? Kalau nggak terlalu ramai, mending wait and see aja dulu untuk besok untuk saham Antam. Untuk hari ini saham Antam tanggal 21 Maret secara keseluruhan nggak terlalu ramai sih. Malah ada yang distribusi BK net sell 11,3M dan BK-nya ini BK asing. Jadi untuk asingnya hari ini net sell di saham Antam, asingnya net sell 10,2M. Untuk besok sih mending wait and see aja untuk saham Antam ini. Takutnya kalau masih turun akan ngejar support selanjutnya secara histori di 1850. Jadi ini naiknya cuma technical rebound aja. Kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan untuk saham Antam masih melanjutkan penurunannya ya. Mungkin kalau menurut saya akan konsolidasi dulu mungkin untuk saham Antam beberapa hari ke depan. Untuk range konsolidasinya supportnya di area sini. Jadi mungkin akan konsolidasi dulu, kita kan di range area 1765 sampai ya area sini-sini aja. Area 1900-an dekat-dekat area situ. Jadi kalau mau entry bagusnya untuk saham Antam ya dekat-dekat 1765, mungkin di 1780, 1775 atau disesuaikan aja ya Pak. Yang pasti dekat-dekat area support sih. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, itu sih secara teknikal. Oke, itu untuk saham Antam. Jadi untuk besok mending wait and see aja dulu. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham
cuan. Dan untuk saham cuan hari ini naik ya, open di harga ARB langsung ditarik naik. Opennya di seperti sesuai hitungan kemarin 625, open di harga ARB langsung ditarik naik. Apakah ini cuma technical rebound aja? Kalau kita cek apakah disertai dengan akumulasi untuk cuan hari ini? Hari ini untuk cuan tanggal 21 secara keseluruhan enggak ada yang enggak ada yang akumulasi, jadi ada kemungkinan ini cuma technical rebound aja. Buat teman-teman yang udah floating profit perlu hati-hati, bisa pasang trailing stop aja sebelum dibanting ya. Untuk hari ini market maker utamanya YPMG, keduanya net buy, YP-nya net buy 1,9, MG-nya masih net buy 2,1, tapi market makernya masih net buy yo, net buy loh. MG ya, cuman market makernya scalpingan semua, jadi buat teman-teman yang mau entry ya buat trading aja. Selain YPMG sebagian PD-nya net sell 1M, XC masuk 700 juta, XL masuk, sebagian retail masuk sih, cuman lebih banyak yang keluar. Kalau lihat market makernya masih net buy, kayaknya ada kemungkinan di awal market dibuka hijau dulu. Untuk MG AVGB-nya di 715, 715. Waduh, floating profitnya lumayan tinggi loh untuk MG, jadi rawan taking profit juga. Berarti floating profit sekitar MG untuk hari ini aja ya, floating profitnya 6% lebih. Ya, kayaknya di awal market masih bisa hijau sih untuk saham cuan. Ya, aman sih kalau udah hijau, sebagian taking profit aja kalau mau yang udah floating profit sih. Cuman ya kembali lagi disclaimer untuk besok. Buat patokan ya supportnya di sini 715. Selama nggak jebol di bawah itu, nggak turun sampai ke area itu, masih ada kemungkinan naik secara teknikal. Cuman karena ini saham gorengan, ya gimana sih kalau turun biasanya langsung ARB sih, buat patokannya seperti itu. Oke, itu untuk saham cuan, mudah-mudahan di awal market langsung bisa langsung dibuka hijau aja. Yang udah floating profit bisa pertimbangkan kalau mau taking profit besok ya. Target kenaikannya ke level berapa? Ya terserah market maker sebenarnya ya. Cuman kalau kita ukur agak susah juga sih. Soalnya ini saham gorengan dan baru belum lama IPO. Oke, itu saham cuan sih. Ada kemungkinan besok langsung di bawah hijau. Perhatikan saja level ini secara histori 825 itu level tertingginya untuk saham cuan pas tanggal 15 Maret. Jadi kalau sekiranya bisa breakout di atas itu, ya lumayan sih kalau mau taking profit. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham halo. Dan untuk saham halo hari ini ARB setelah naik cukup tinggi ya kemarin, hari ini pun tadi sempat naik ke level 246, langsung dibanting turun dan nggak ada perlawanan lagi buat naik. Jadi untuk halo hari ini ARB, kalau kita cek untuk transaksinya halo, untuk halo hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh YP-nya nesel 2,6M dan belum ada yang nampung. Market maker utamanya juga YP, sorry, untuk market maker utamanya YP ya, valuasinya 32,1M dan net sell 2,6. Yang nampung PD, SQ, YP, KKXI, NI sebagian retail masuk. Jadi untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, karena ada kemungkinan sih untuk saham halo ini kayaknya gimana ya? Ada kemungkinan masih akan turun dulu, akan bahkan bisa open di harga ARB untuk besok. Yang nanti di harga overnya ada 80.000 lot ya, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau besok ARB akan ke level berapa untuk halo, kalau kita hitung 210 kalikan 93%. Jadi untuk halo kemungkinan besok di awal market akan open di harga 196. 196 di harga sini sih. Di harga pembukaan ARB apakah ada perlawanan naik atau enggak, kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih kayaknya belum ya. Coba kalau kita cek dari awal IPO tanggal 8 Februari. Dari tanggal 8 Februari untuk saham halo, untuk
Yang pegang barang paling banyak itu YP, market utamanya juga YP. Jadi untuk YP-nya AVG buy-nya di 147. 147 floating profit 147. Ya, yang kalau mau entry sih bagusnya deket-deket AVG-nya si halo ya, si YP, sorry. Di sini sih berarti untuk posisi saat ini untuk market maker utamanya floating profit sekitar 40% ya. Jadi ya kalau YP mau bisa di ARB-in lagi untuk beberapa hari ke depan. Cuman ya yang belum punya posisi karena hari ini ARB dan harganya udah lumayan di atas, mending wait and see aja dulu untuk besok. Cuman yang kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ada kemungkinan open di harga ARB sih dan nggak bangun lagi sepertinya. Kecuali banyak retail cut loss semua ya. Nggak tahu ya untuk besok. Selanjutnya kita cek saham laju. Dan untuk saham laju hari ini enggak konsolidasi, nah ditutup minus 1% aja ke level 392. Jadi untuk saham laju ini konsolidasi di atas ya, mau naik nanggung ini resistennya nggak kesentuh 450. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalaupun mau entry terlalu beresiko di harga saat ini. 450 sih. Laju. Untuk laju hari ini tanggal 21. Secara keseluruhan nggak terlalu rame ya. Oh, ada ya AZ sih, ada akumulasi sedikit lah AZ. AZ-nya masuk 1M lebih dikit. Selain AZ sebagian retail masuk, jadi harganya nggak kemana-mana. Kalau kita cek dari tanggal 1 ini ya nggak ada yang akumulasi sih. Untuk laju ini gimana ya? Mending untuk besok sih wait and see aja dulu. Yang belum punya posisi di tengah-tengah ini nanggung sebenarnya. Kalau mau entry support tekannya di area 346. Kalau dekat-dekat area sini ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy buat copet-copet ya bagusnya di sini, tapi di harga tengah-tengah ini sih mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham laju, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham IRSX. Dan untuk saham IRSX hari ini juga ARB. Ya, open gap atas, open dibuka hijau, langsung naik lumayan tinggi di ke level 196, langsung dibanting ARB dan nggak ada perlawanan naik lagi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana? Untuk hari ini secara keseluruhan untuk IRSX tanggal 21 di distribusi lah, PF, BR ini malah 100% selling, DU juga 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan yang beli ini XI, PD, XL sebagian retail, jadi ada kemungkinan untuk besok kayaknya masih dibuka ARB ya. Sama kayak tadi siapa apa halo. IRSX yang nanti di harga overnya ada 126.000 lot. Jadi kalau besok ARB maka akan open di level 148 ya, ke arah sini sih. Ada kemungkinan besok akan open di arah sini. Yang belum punya posisi mending wait and see. Ada kemungkinan sih untuk besok masih ARB, dan hari selanjutnya kalau besok ada perlawanan ada kemungkinan masih di open di harga ARB ya. Kalau mau entry sih mending nunggu ARB yang ketiga atau keempat. Cuman ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham IRSX. Selanjutnya kita cek saham SAGE. Dan untuk saham SAGE hari ini di minus 2,59% ya. Ini udah ke level 113. Kalau kita cek coba. $113 SAGE. Untuk transaksi hari ini SAGE
Ada YP yang masuk 4,2 M ya. Coba kalau kita cek dari awal IPO-nya tanggal berapa sakinya? Tanggal 8 Maret ya. Udahlah kita dari tanggal 1 sama aja. Untuk Sage dari awal IPO itu cenderung didistribusi oleh SH dan FS, dan yang nabung HD, ZP, YP. Market utamanya YP, netbuy 10 M-an, dan AVGB-nya di 113. 133 ya, berarti floating loss. Ya, ini harganya sih udah di bawah. Cuman hari ini ada yang akumulasi belum terlalu banyak. Kayaknya sih kalau mau entry sabar aja untuk saham Sage ini, ada kemungkinan digoreng naik sih. Cuman waktunya kapan nggak tahu ya. Kalau menurut saya mungkin akan beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu di bawah di arah sini, nanti habis itu digoreng naik. Kalaupun turun, level area support selanjutnya berapa ya? Ke mentok kayaknya kalau turun sampai ke level 80-an, tapi apakah bisa ke arah sini, kayaknya sih ya gimana ya, mudah-mudahan enggak ya, soalnya untuk Sage ini ada waran warannya masih punya nilai 20. Ya kalau menurut saya ya seperti itu, ada kemungkinan naik sih Mas Yan. Jadi buat yang nyangkut jangan kebanyakan average down, soalnya ini hitungannya juga masih masuk saham gorengan ya, saham-saham yang baru IPO. Buat patokan besok ini aja 120, kalau menurut saya sih malah bisa naik sih kalau lihat transaksi hari ini ya untuk saham Sage ini. Transaksi hari ini tanggal 21, market-marketnya netbuy YP masuk lagi 4,2 M, AVG-nya di 112. Nampung, jadi turunnya itu ditampung oleh YP. Ya 112 ya, turun ke area 108 tadi ditarik naik oleh YP, kemudian sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Sage. Untuk area level saat ini sih resisten harganya 120, bisa breakout di atas 120, target kenaikannya 133. Ya, kalau menurut saya sih sabar aja, ada kemungkinan digoreng naik sih. Dengan catatan nggak banyak detail yang numpang ya. Ya, algoritma saham gorengan seperti itu soalnya. Oke, itu saham Sage, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.